pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Haris Abu Ulia, pengamat terorisme. Mas Haris, tadi Mas Nasir mengatakan bahwa saat ia ditangkap ketika tahun 2000-an, ada anggotanya yang tidak tertangkap dan belum tahu saat ini posisinya di mana. Ini apakah artinya memang jaringan terorisme ini masih cukup banyak ada di Indonesia? Kalau mereka yang tidak ditangkap, itu ada beberapa kemungkinan. Jadi mereka juga kemudian sadar di Nasir Abbas, atau kemudian mereka masih jalan mengenai pemikiran-pemikiran dia, gagasan-gagasan dia kepada orang lain. Kalau yang pertama tentu ini akan selesai dengan sendirinya, akan berkurang potensi ancaman aksi teror. Tapi kalau kemudian yang kedua ini, yang tertumbuh, berkembang, mereka mengembangkan gagasan, jadi kepada kawan-kawan, target yang seksi untuk mereka. Nah tentu ini dalam konteks isu terorisme tentu sangat potensial kedepannya akan muncul aksi teror. Jadi dan tidak bisa kemudian didramatisir semua ya, bahwa mereka semua akan menjadi ancaman orang-orang yang sudah ditangkap. Jadi dan dulu memang saya melihatnya sangat proporsional. Jadi yang ditangkap adalah mereka yang terlibat aksi, dan tidak bisa kemudian sekedar seorang di alam pikiran itu baru pada level gagasan atau kemudian pemikiran yang dianggap radikal kemudian ini bisa tidak dengan hukum. Tentu malah tidak ideal menegakkan hukum seperti itu. Tapi berbeda dengan halnya dengan hari ini, apalagi dengan perpres baru dan sebagainya, ada ekstremisme dan sebagainya, ini lebih peluangnya masif untuk bisa mengaborsi setiap potensi pada konteks pencegahan. Orang yang diindikasikan punya pemikiran yang mengarah pada aksi kerasan, sekalipun dengan evidence 100%, 5% ditangkap. Jadi tapi kita harus melihat secara komprehensif bahwa dalam proses pencegahan itu, kalau bisa memperhatikan apa yang menjadi amanah dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme. Kalau bisa prosesnya itu betul-betul tetap menjunjung tinggi tentang hak prinsip, yakni hak asasi. Karena apa? Tidak jarang dalam proses selain hukum penindakan itu kemudian melahirkan proses yang tidak ditahankan, yakni kemarahan dan sebagainya. Karena ada kasus misalkan mereka baru pada level juga kemudian dia tewas saat penindakan. Jadi atau kemudian ketika mereka tertangkap tidak tewas, mengalami keras fisik dan sebagainya. Dan ini kan tanpa tidak menabung stimulan yang pada suatu saat akan muncul di kekerasan-kekerasan yang sebenarnya di antara faktor pemicunya adalah dendam dan kemarahan. Maka oleh karena itu saya melihatnya sangat berrelatif dengan amanah undang-undang yang sama, yakni bagaimana DPR itu punya peran pengawasan pada pasal 43J pada ayat 1 dan 2 itu jelas DPR yakni mempunyai tim pengawas yang berfungsi untuk mengawasi penindakan terorisme atau pencegahan terorisme ini. Jadi penting mengontrol dan memastikan bahwa ini proses tidak melanggar jadi hal-hal yang terjadi pada setiap orang. Baik. Ini sangat penting. Baik, Mas Haris, kita juga sudah tersambung dengan Dirjen Pencegahan dari BNPT, ada Brigjen Ahmad Nur Wahid. Selamat malam, Pak Ahmad. Selamat malam, Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam. Pak Ahmad, apakah sudah ada hasil penyelidikan mengenai motif dari penembakan yang terjadi di Mabes Polri dan juga pengeboman yang terjadi di Makassar? Ya, kalau motifnya, meskipun kemarin sudah dipublish sama Pak Kapolri bahwa ini adalah lone wolf, ya. Jadi aksi terorisme yang dilakukan tidak terkait dengan jaringan teror,
tetapi terkait secara ideologis. Ya, otomatis kalau teroris seperti ini motifnya ya ingin mati syahid, ya, ingin jihad untuk mati syahid. Nah, itu motifnya. Nah, tapi caranya orang-orang atau terduga teroris yang lone wolf ini mendapatkan ideologi-ideologi radikal itu dari mana berarti kalau misalnya mereka tidak terafiliasi dengan organisasi terlarang? Kalau dulu jaringan teror itu mengalami brainwash atau radikalisasi secara live, secara langsung, disumpah baiat, kemudian dikasih brainwash untuk sebelum melakukan amalia. Nah, sekarang ini dengan dunia maya, media sosial, itu sudah bisa meradikalisasi seseorang. Seperti halnya oknum Polwan yang kapan hari ditangkap oleh Densus 88 itu juga mengalami radikalisasi melalui media sosial. Bahkan baiat maupun nikahnya pun juga melalui media sosial. Jadi media sosial ini menunjang masivitas radikalisasi masyarakat. Baik, Mas Haris, biasanya perekrutan melalui media sosial ini apakah memang dilakukan perekrutan terbuka, siapa saja bisa mendaftar seperti itu untuk menjadi anggota, atau memang ada dicari dulu karakternya, dilihat riset hasil sosial medianya seperti apa, baru dilakukan pendekatan dengan cara mungkin menjapri ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan sosial media milik calon rekrut ini? Ya, tidak seperti orang yang lamar kerjaan ya, untuk siapa saja. Tapi yang jelas orang-orang yang memberikan gagasan di sosial media, mereka punya langsung dan maka di sana ada kemungkinan ketertarikan berapa orang, banyak orang, kemudian itulah ada komunikasi interaktif di antara orang yang suka lapar gagasan itu dengan orang yang suka merespon. Nah, biasanya kemudian ada follow up, yakni di Japri, dan kemudian ada introduksi berikutnya. Baik, berarti saat ini juga untuk misalnya merakit bom seperti yang di Makassar, lalu dengan cara menembak anggota kepolisian, itu didapatkan juga dari media sosial? Ya, kalau persoalan di mana merakit, itu udah open source banyak sekali. Jadi materi-materi yang bisa jadi guide mereka merakit. Atau kemudian dapat share file yang kaitannya dengan perakitan. Kalau itu tidak bisa, siapapun kalau intens punya interest ke arah sana bisa dia dapatkan melalui sosial media. Dan itu lagi tidak sulit. Jadi sosial media ini dampak positif dan negatifnya dua-duanya nggak bisa disinggung. Cuma bisa diminimalisir saja. Baik, saya kembali lagi ke Pak Ahmad Nurwahid. Pak Ahmad, kita berbicara sedikit mengenai penembakan penyerangan di Mabes Polri karena sepertinya polanya berbeda. Di Makassar pengeboman di gereja, lalu beberapa tahun lalu juga di Surabaya ada 3 gereja yang juga dibom. Nah, ini polanya adalah masuk ke dalam markas besar Polri lalu menembak polisi. Nah, ini apakah memang pola yang sudah lama atau belajar dari mana pola baru ini? Fenomena lone wolf itu kan marak setelah maraknya media sosial, ya. Apalagi sudah ada statement atau fatwa dari ISIS, ya, waktu itu yang disampaikan oleh Bahrum Shah atau Bahrum Naim, di mana ISIS yang sudah tertekan, sudah lemah, akhirnya memunculkan fatwa supaya seluruh simpatisan atau yang terafiliasi dengan ISIS untuk melakukan amaliyah dimanapun berada dan menggunakan peralatan apapun yang ada. Nah, ini suatu perintah dari mereka. Nah, seseorang yang sudah terpapar
paham radikal, dia menjadi simpatisan ISIS, meskipun tidak terkait secara struktur jaringan, tetapi ada kesamaan ideologi, maka dia pun akan melakukan aksi amalia. Itu yang pertama. Yang kedua, sasarannya siapa saja? Ya, bisa masyarakat, tapi lebih memprioritaskan aparat. Ya, karena aparat ini dianggap sebagai ansor togut. Ya, nah, seperti itu. Baik, Pak Haris, mengapa ini aksi terorisme biasanya dilakukan seperti ada musimnya, seperti itu di hari-hari besar, hari-hari menjelang hari-hari besar maksud kami dilakukan? Apakah memang ini menjadi target untuk membuat orang-orang resah ketika hari besar itu tiba? Saya tidak menemukan relevansinya kaitannya dengan soal hari-hari besar. Jadi, seperti pada faktor yang memicu mereka melakukan, itu biasanya beriringan dengan proses-proses penindakan yang dilakukan oleh Densus 88. Jadi, contoh misalnya itu Surabaya begitu meledak di beberapa gereja, kemudian ada kasus berikutnya. Atau kemudian kasus Makassar ini sebagai contoh, lalu kemudian ada kasus yang di Mabes Polri. Dulu kemudian ada kisruh di Mabes Brimob, kemudian ada 2 perempuan juga nekat untuk mencoba menyerang di Mabes Brimob. Setelah itu kemudian tenggelam lagi istrinya. Jadi ini tidak semata-mata menggunakan momentum waktu ya. Lebih pada ada case atau tidak, lebih banyak seperti itu. Atau mungkin case-nya bisa domestik Indonesia atau kemudian domestik luar. Jadi, dan kadang-kadang di luar juga akan akhir tahun, awal tahun dianggap momen sangat berbahaya di puasa. Dan tapi nyatanya tidak akan justru kadang-kadang luar dugaan ya pada masa tenang dan mereka beraksi. Tapi ini mesti ada triggernya, tapi intinya sebelumnya dan adalah ketika kawan-kawan banyak yang di situ ditangkap pada proses pencegahan. Jadi maka kemudian mereka memberikan respon balik. Seperti kasus Makassar, Januari kawan-kawan mereka banyak 2 orang tewas ditangkap, kemudian anak buahnya dan diberikan respon sebagai kasus. Saya melihatnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Haris Abu Ulia, pengamat terorisme telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, usai jeda kita masih akan lanjutkan perbincangan kita dengan Brigjen Ahmad Nur Wahid, Dirjen Pencegahan BNPT. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.